Shalom, salam sukacita buat kita semuanya. Senang bertemu kembali dengan saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam renungan harian ini. Sebelum kita masuk dalam renungan kita, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi hidup kami, Bapa yang kami puji sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat hari yang indah ini Bapa di surga. Dan kami mau masuk dalam renungan harian ini. Marilah Tuhan mengurapi memberkati kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang terbuka. Marilah Tuhan menuntun, membimbing kami, mengajari kami, supaya kami dapat lebih dalam memahami kebenaran firman-Mu lewat renungan harian ini. Hamba-Mu juga Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhanlah yang mengurapi, memberangkatkan secara khusus. Roh Kudus-Mu Tuhan yang melayakkan hamba-Mu untuk dapat melayani kami Tuhan lewat renungan harian ini. Terima kasih Bapa di surga, sepanjang renungan harian ini Tuhanlah yang berotoritas atas hidup kami, Tuhan yang menuntun memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga, hormat, pujian dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita masuk dalam renungan kita, dan hari ini kita akan belajar tentang satu tema, yaitu kemerdekaan dalam bersyukur, yang didasarkan pada 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mari saya bacakan buat kita 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, dalam surat 1 Tesalonika, Rasul Paulus memberikan nasihat dan pengajaran kepada jemaat di Tesalonika tentang kehidupan Kristen yang sejati. Salah satu tema yang ditekankan adalah sikap bersyukur. 1 Tesalonika 5 ayat 18 menjadi ayat kita hari ini. Ayat ini mengajak kita untuk memiliki sikap bersyukur dalam segala situasi. Saudaraku, 1 Tesalonika ditulis oleh Rasul Paulus untuk memberikan dorongan rohani kepada jemaat di Tesalonika yang menghadapi tantangan dan penganiayaan karena iman mereka. Paulus memberikan nasihat dan pengajaran mengenai berbagai aspek kehidupan Kristen, termasuk dalam hal sikap bersyukur. Dan 1 Tesalonika 5 ayat 18 terletak dalam bagian akhir surat, di mana Paulus memberikan serangkaian perintah yang bersifat praktis. Saya coba ulang kembali baca 1 Tesalonika 5 ayat 18 di tengah-tengah kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Saudaraku, ayat ini menyajikan suatu prinsip yang sangat mendalam, yakni panggilan untuk hidup dalam sikap bersyukur dalam setiap situasi. Ini bukanlah tindakan yang sembrono atau sekedar mengucapkan terima kasih dalam momen-momen baik saja. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kebebasan dari ketidakpuasan, keluhan, dan pandangan negatif. Kemerdekaan dalam bersyukur berarti kita tidak terlihat oleh situasi atau kondisi hidup. Kita tidak ditentukan oleh kebahagiaan yang datang dari luar. Ini adalah kebebasan untuk memilih, melihat, dan menghargai berkat-berkat kecil dan besar yang Allah berikan dalam setiap aspek kehidupan kita, baik dalam suka maupun duka. Ayat ini mengajak kita untuk bersyukur, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi hidup kita dalam Kristus Yesus. Sikap bersyukur adalah bagian dari kehendak Allah untuk kita sebagai umat-Nya. Allah tidak hanya memberikan kita kebebasan dan keselamatan melalui Kristus, tetapi juga memerintahkan kita untuk menjalani kehidupan yang penuh rasa syukur. Saudaraku, bersyukur adalah bukti dari transformasi rohani yang terjadi dalam hidup kita melalui Kristus. Kita tidak hanya menyadari berkat-berkat-Nya, tetapi kita juga diubah menjadi orang yang lebih peka dan terbuka terhadap berkat-berkat tersebut. Ini adalah wujud
pengakuan atas peran Allah dalam hidup kita dan penghargaan terhadap kemurahan-Nya. Ayat ini memiliki suatu implikasi yang mendalam di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ayat ini mengingatkan kita bahwa bersyukur bukanlah pilihan, tetapi suatu panggilan yang perlu kita taati. Ini adalah sikap yang kita kembangkan melalui kesadaran dan latihan terus-menerus. Dalam situasi sulit, kita dipanggil untuk mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Dan yang kedua adalah, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak memandang remeh situasi atau berkat kecil. Kita seringkali terjebak dalam mencari kebahagiaan besar dan lupa untuk menghargai hal-hal sederhana yang kita miliki. Bersyukur adalah cara kita menghargai kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Saudaraku, akhirnya saya menyimpulkan 1 Tesalonika 5 ayat 18 ini mengajak kita untuk hidup dalam kemerdekaan dalam bersyukur. Ini adalah panggilan untuk melepaskan diri dari sikap negatif, keluhan, dan ketidakpuasan. Sikap ini bukan hanya tanggapan terhadap berkat-berkat yang kita terima, tetapi juga merupakan bagian dari kehendak Allah bagi kita dalam Kristus. Mari kita hidup dalam kebebasan untuk bersyukur dalam setiap situasi, mengakui dan menghargai peran Allah dalam hidup kita dengan sukacita dan tulus. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini. Engkau telah mengajari kami Tuhan lewat kebenaran firman-Mu dalam renungan harian ini. Biarlah kiranya kasih-Mu, kuasa-Mu Tuhan terus-menerus menuntun hidup kami. Kami tidak dapat dengan kekuatan kami sendiri untuk melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Tuntun kami Bapa di surga untuk kami dapat senantiasa bersyukur dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Mari Tuhan bawa kami kepada jalan kebenaran-Mu. Mari bawa kami Tuhan kepada kehendak-kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan harian kita. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian kita berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.